Bermain bersama teman sebaya, tidak lupa saling menyapa. Kepada semua penonton setia, kami ucapkan salam pemuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ekoenzim. Perkenalkan, saya Yesenia Arifin. Saya Kaila Ginda Sulistyo. Kami perwakilan dari SMP Negeri 1 Wonogiri. Terima kasih saya ucapkan kepada panitia dan dewan juri Lomba Karya Tulis Ilmiah Research Education tahun 2022 atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk mempresentasikan karya tulis ilmiah dengan judul Potensi penggunaan ekoenzim sebagai disinfektan alami di masa pandemi. Latar belakang penelitian ini adalah pandemi COVID-19 telah merubah segala tatanan kehidupan manusia. Pola hidup bersih dan sehat menjadi pembiasaan baru yang harus dijalani. Protokol kesehatan di mana-mana terus digalakan. Masyarakat diwajibkan mematuhi 5M. Kondisi tersebut memunculkan pembiasaan baru, yaitu penggunaan cairan pembersih seperti cairan disinfektan, hand sanitizer, dan sabun meningkat. Pemakaian cairan pembersih berbahan kimia secara terus-menerus akan memberi dampak yang kurang baik bagi tubuh dan lingkungan. Apalagi jika cairan disinfektan dibuat sendiri dengan mencampur karbon dan cairan pemutih pakaian. Menurut analisa.id 2020, adapun dampak negatif dari penyemprotan disinfektan bagi lingkungan di mana bahaya ini akan muncul di kemudian hari hingga harus tetap dipertimbangkan karena semua bahan kimia yang tumpah atau sengaja dibuang di lingkungan, baik udara, air, atau tanah akan mengalami pergerakan yang saling bertautan. Selain menjaga kebersihan, masyarakat juga menjaga kesehatan. Salah satu cara menjaga kesehatan dengan mengkonsumsi buah dan sayur untuk memenuhi kebutuhan vitamin serta menjaga imun. Konsumsi buah dan sayur tersebut akan meninggalkan sisa berupa kulit buah yang tidak digunakan. Sisa kulit buah dan sayur sebagai sampah ternyata dapat digunakan untuk ekoenzim. Hal tersebut memunculkan ide pembuatan disinfektan alami ramah lingkungan dengan memanfaatkan kulit buah dan sayur dijadikan ekoenzim. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah apakah penggunaan ekoenzim berpotensi sebagai disinfektan alami di masa pandemi. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui potensi penggunaan ekoenzim sebagai disinfektan alami di masa pandemi. Manfaat yang diperoleh antara lain bagi penulis mengetahui potensi penggunaan ekoenzim sebagai alternatif disinfektan alami di masa pandemi guna pencegahan COVID-19. Bagi masyarakat, menginformasikan kepada masyarakat potensi penggunaan ekoenzim sebagai alternatif disinfektan alami di masa pandemi guna pencegahan COVID-19. Bagi pemerintah, membantu pemerintah dalam upaya pencegahan COVID-19. Berikutnya kajian pustaka. Pertama, ekoenzim. Ekoenzim merupakan cairan hasil fermentasi limbah dapur atau sampah organik seperti ampas buah, kulit buah, dan sayuran. Ekoenzim memiliki ciri berwarna coklat dan beraroma khas fermentasi yaitu asam manis yang kuat. Pembuatan ekoenzim dari bahan sampah organik sisa buah atau sayur, gula dan air dengan perbandingan 3:1:10. Proses fermentasi ekoenzim terjadi selama 3 bulan. Beberapa manfaat dari ekoenzim antara lain sebagai cairan pembersih, pupuk tanaman, pengusir hama, dan melestarikan lingkungan sekitar. Indikator ekoenzim yang baik adalah warnanya kecoklatan, aroma fermentasi segar, tidak busuk, ada jamur putih, dan pH di bawah 4. Yang kedua, disinfektan. Disinfektan merupakan bahan yang memiliki kemampuan untuk menghancurkan atau menghambat pertumbuhan mikroorganisme pada permukaan benda. Disinfektan umumnya berasal dari bahan kimia sintetis berupa bahan kimia buatan. Menurut Indriana tahun 2021, kandungan dalam larutan disinfektan akan memicu risiko kesehatan di kemudian hari. Kebutuhan disinfektan di masa pandemi sangat besar. Oleh sebab itu, berbagai upaya dilakukan untuk membuat disinfektan yang murah dan ramah lingkungan. Dalam penelitian ini, kami menggunakan ekoenzim sebagai alternatif disinfektan alami dengan bahan dasar dari tumbuhan. Berikutnya, metode penelitian. Penelitian dilaksanakan di SMP Negeri 1 Wonogiri dan Balai Pengujian Sertifikasi Mutu Barang Surakarta pada bulan Juni sampai September 2021. Penelitian ini adalah penelitian eksperimen teknik pengumpulan data berdasarkan hasil percobaan di laboratorium. Data yang diperoleh adalah data kualitatif dan kuantitatif. Data kuantitatif berupa pH, uji organoleptik warna, aroma, dan uji angka lempeng total.
Sedangkan data kualitatif berupa dokumentasi foto. Data dianalisis secara kualitatif dengan didukung kajian pustaka dari berbagai sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Prosedur penelitian adalah sebagai berikut. 1. Menyiapkan 3 jirigen. 2. Memberi serang pada tutup jirigen. 3. Membuat perbandingan bahan organik banding gula merah banding air dengan perbandingan 3:1:10. 4. Mengiris bahan organik. 5. Menimbang irisan bahan organik. 6. Menimbang gula merah atau gula Jawa. 7. Mengisi air pada jirigen menggunakan gelas ukur. 8. Memasukkan irisan bahan organik. 9. Mengisi jirigen dengan bahan organik. 10. Menutup jirigen dengan rapat dan diberi isolatif. 11. Menyiapkan jirigen di tempat yang tidak terkena sinar matahari secara langsung selama 3 bulan. 12. Setelah 3 bulan, cairan yang terbentuk berupa ekoenzim diuji pH dan diuji organoleptik dan di balai pengujian. 15. Mencatat dan menganalisa hasil yang diperoleh. Berikutnya, hasil pembahasan. Dari hasil pengamatan pH, uji organoleptik, dan uji angka lempeng total ekoenzim adalah sebagai berikut. Hasil pengujian pH semua bahan menunjukkan angka di bawah 4. Ekoenzim 1 dengan pH 3, ekoenzim 2 dengan pH 3, dan ekoenzim 3 dengan pH 3,1. Berarti memenuhi indikator enzim yang baik yaitu bersifat asam. Selanjutnya, hasil uji organoleptik warna. Ekoenzim 1 berwarna coklat tua, ekoenzim 2 berwarna coklat muda, dan ekoenzim 3 berwarna coklat muda. Hal ini sesuai dengan indikator ekoenzim yang baik yaitu berwarna kecoklatan. Hasil uji organoleptik aroma. Ekoenzim 1 beraroma asam buah segar, ekoenzim 2 beraroma asam pakat jeruk, dan ekoenzim 3 beraroma asam sayur. Hal ini sesuai dengan penelitian Win dalam Rohmah tahun 2020 bahwa ekoenzim berwarna kecoklatan berbau khas yaitu asam. Yang terakhir, hasil uji angka lempeng total. Angka lempeng total ekoenzim 1 5,9 kali 10 pangkat 5. Angka lempeng total ekoenzim 2 1,4 kali 10 pangkat 4. Angka lempeng total ekoenzim 3 1,3 kali 10 pangkat 5. Hasil uji angka lempeng total menunjukkan ketiga ekoenzim tidak melebihi batas maksimum cemaran mikroba. Berdasarkan BPOM RI nomor 12 tahun 2014, batas maksimum cemaran mikroba adalah 10 pangkat 6. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa ekoenzim berpotensi sebagai disinfektan alami di masa pandemi dengan nilai pH di bawah angka 4. Aroma dan warna sudah sesuai dengan syarat ekoenzim, yaitu aroma asam tidak busuk dan warna coklat. Pengujian angka lempeng total menunjukkan angka di bawah batas cemar mikroba. Dengan demikian, ekoenzim berpotensi digunakan sebagai disinfektan alami di masa pandemi. Penggunaan ekoenzim sebagai disinfektan alami di masa pandemi sangat perlu disebarluaskan untuk mendukung upaya pencegahan COVID-19. Demikian presentasi dari kami, semoga penelitian ini bermanfaat. Wassalam.